Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Saya Fitri Damayanti dan juga Selvia Putri Ramadhani akan mempresentasikan mengenai pemisahan antara kuinon dari buah mengkudu secara KLTP. Jadi, percobaan kali ini memiliki tujuan mengenal proses pembuatan KLTP, pemisahan antara kuinon menggunakan KLTP dan identifikasinya dengan KLT analitik, dan yang terakhir, memahami tentang elusi berganda. Jadi perlu kita ketahui, mengkudu yang memiliki nama ilmiah Morinda citrifolia memiliki senyawa antrakuinon yang berfungsi dalam bidang kesehatan sebagai anti jamur, anti malaria, antibakteri seperti untuk menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella typhi yang dapat menyebabkan penyakit tifus, anti kanker, dan juga antioksidan. Antrakuinon juga memiliki rumus C14H8O2 dan memiliki struktur dengan kerangka standar bercincin 3 yang yaitu antrasena, kemudian memiliki larut dalam alkohol encer, larut dalam air di 25 derajat Celcius, memiliki titik didih 380 derajat Celcius, titik leleh 286 derajat Celcius, dan berwarna kuning, orange, dan merah. Kemudian masuk pada bahan-bahan yang digunakan, yaitu ada Rigen Proteger, buah mengkudu, etil asetat, metanol, serta heksan. Kemudian masuk pada alat-alat digunakan, yaitu lempeng silika preparatif, lempeng silika analitik, alat cetakan plat KLTP, kemudian timbangan gram, TLC chamber, corong pisah, kemudian mortar dan stamper, kemudian ada rotary evaporator. Kemudian kita masuk ke cara kerja. Untuk membuat lempeng persediaan preparatif, silika gel yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam mortar, kemudian ditambahkan air secukupnya. Di sini suspensi tidak boleh terlalu encer dan tidak boleh terlalu menggumpal. Selanjutnya diaduk hingga rata, dan setelah itu dimasukkan ke dalam cetakan silika preparatif atau spreader. Tuas diputar, kemudian spreader ditarik melewati lempeng kaca. Setelah itu, lempeng silika preparatif diangin-anginkan pada suhu kamar, dan terakhir dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 110 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian kita masuk pada cara kerja pemisahan antrakuinon, ditimbang 100 gram goreng mengkudu, lalu dimasukkan ke dalam beker gas. Kemudian ditambahkan dengan metanol dan magnefiber ke dalam beker gas, kemudian masuk pada proses maserasi. Proses maserasi ini dilakukan selama 4 jam. Pada maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Dengan adanya pemasangan dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar selnya, sehingga bakteri sekunder yang ada di sitoplasma akan larut dalam pelarut dan senyawa akan terekstraksi. Maserasi perlu dilakukan pengadukan agar pelarut dapat mengalir berulang-ulang masuk ke seluruh permukaan simplicia yang sudah halus. Kemudian didapatkan ekstrak metanol yang dibekalkan dengan alat penguap bertekanan rendah, yaitu pada rotary evaporator. Rotary evaporator ini memiliki prinsip kerja, yaitu melakukan proses pemisahan ekstra dari cairan penyari. Proses pemisahan tersebut dimulai dengan pemanasan rotary flash disertai dengan putaran, yaitu untuk mempercepat proses ekstraksi. Kemudian saat proses berlangsung, lampu akan berputar sambil mengeluarkan uap. Tekanan yang rendah akan menyebabkan keluarnya uap yang berasal dari ekstrak cair yang kemudian akan berubah menjadi ekstrak yang lebih kental. Kemudian, ekstrak metanol pekat selanjutnya dipartisi secara bertingkat dengan heksan, etil asetat, dan metanol dengan corong pisah. Jadi, ekstraksi menggunakan corong pisah memiliki prinsip pada percobaan ini dilakukan partisi bertingkat, yaitu metode partisi biasa, tetapi dilakukan secara berulang dengan pelarut yang dari yang non-polar menuju ke polar. Sampel diekstraksi dengan heksana, kemudian dikocok kurang lebih 3 kali atau lebih dengan tujuan untuk memaksimalkan penarikan senyawa. Setelah itu filtrat heksan dikeluarkan dan ampasnya dikering-anginkan. Setelah itu ampas diekstraksi lagi menggunakan etil asetat dan berlanjut ke metanol. Metanol merupakan senyawa polar yang dapat melarutkan senyawa yang bersifat polar juga. Dan perlu kita ketahui golongan fenol yang salah satunya ialah senyawa antrakuinon merupakan senyawa polar, sehingga di sini nantinya antrakuinon dapat terekstraksi. Kemudian ditotalkan ekstrak metanol kasar, fraksi heksan, fraksi etil asetat, dan fraksi metanol pada plat KLT analitik silika gel JF254. Kemudian diamati bercak pada UV, dan setelah itu disemprot dengan Rigen Proteger.
Jadi prinsip KLT yaitu dua senyawa yang punya sifat sama akan mudah larut satu sama lain. Jadi ketika silika gel dicelupkan ke dalam fase gerak, maka fase gerak akan terserap ke dalam fase diam, kemudian bergerak ke atas dan membawa senyawa dalam bahan uji. Senyawa yang memiliki kepolaran yang sama dengan fase diam akan lebih terabsorpsi sehingga tidak bisa bergerak dengan jauh. Sedangkan senyawa yang mempunyai kepolaran yang sama dengan fase gerak akan ikut bergerak dengan jarak tertentu sehingga nantinya akan terjadi pengembangan warna. Menurut Munson pada tahun 2010, pengembangan warna berdasarkan pada perbedaan daya serap dan daya partisi, serta kelarutan dari komponen-komponen kimia yang akan bergerak mengikuti kepolaran N-Wen. Oleh karena daya serap absorben terhadap komponen kimia tidak sama, maka komponen bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Pada percobaan kali ini, dilakukan evaluasi dan fase gerak heksan dan etil asetat dengan perbandingan 1:1. Lalu diamati pada derajat UV 254 serta 3366. Pada UV 254 nm, lempeng akan berfluorescensi sedangkan sampel akan tampak berwarna gelap. Hal ini terjadi karena adanya daya interaksi antara sinar UV dengan indikator fluorescensi yang terdapat pada lempeng. Fluorescensi cahaya yang tampak merupakan emisi cahaya yang dipancarkan oleh komponen tersebut ketika elektron yang tereksitasi dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi, kemudian kembali lagi ke keadaan semula sambil melepaskan energi. Kemudian pada UV 366 nm, noda akan berfluorescensi dan lempeng akan berwarna gelap. Penampakan noda pada lampu UV 366 nm ini terjadi karena adanya interaksi antara sinar UV dengan gugus kromofor yang terikat oleh komponen tersebut. Ketika elektron yang tereksitasi dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi, kemudian kembali lagi ke keadaan semula sambil melepaskan energi. Sehingga noda yang tampak pada lampu UV 366 nm terlihat terang karena silika gel yang digunakan tidak berfluorensi pada sinar UV 366 nm. Kemudian disemprot dengan regan Brotteger. Menurut Setiawati 2014, senyawa antraquinon dan turunan juga sering ditemukan berwarna kuning sampai jingga. Dan pada percobaan ini, senyawa antraquinon yang paling banyak terdapat pada ekstrak frasi metanol. Sehingga didapatkan rumus RF, yaitu jarak yang ditempuh solut dibagi dengan jarak yang ditempuh solvent. Dapat dilihat pada tabel ini, pada nomor 4 terdapat ekstrak fraksi metanol yang mempunyai senyawa antraquinon paling banyak, yaitu sekian. Kemudian, fraksi dari ekstrak metanol tadi ditotolkan pada lempeng silika preparatif dalam bentuk pita. KLTP merupakan KLT pada umumnya. Biasanya pada KLTP itu menggunakan lempeng yang berukuran 20x20 cm atau 20x40 cm dan ketebalan lempeng yang bervariasi. Menurut Nasution 2010, pada KLTP, cuplikan yang akan dipisahkan ditotolkan berupa garis pada salah satu sisi pelat lapisan besar dan dikembangkan secara tegak lurus pada garis cuplikan sehingga campuran akan terpisah menjadi beberapa pita. Jika senyawa tersebut tanpa warna, maka pita ditampakkan dengan cara yang tidak merusak. Dan penyerap yang mengandung senyawa dikerok dari pelat, kemudian cuplikan dielusi dari penyerap dengan pelarut polar. Semakin lama senyawa berkontak dengan penyerap, maka semakin besar juga kemungkinan untuk menguraikan. Pada percobaan kali ini, dilakukan evaluasi dengan fase gerak heksan banding etil asetat dengan perbandingan 1:1. Digunakan heksan dan etil asetat itu karena pelarut ini termasuk dalam pelarut atsiri. Apabila pelarut yang digunakan kurang atsiri, maka akan terjadi pelebaran pita. Bila pita masih menumpuk, maka perlu dilakukan elusi berganda. Sebelum kita memasuki elusi berganda, kita perlu ketahui apa sih itu elusi. Elusi merupakan proses terbawanya solut dari awal pentotolan sampai akhir kolom. Kemudian elusi berganda dengan 2D ini sama-sama untuk memperjelas warna yang masih menempel satu sama lain. Bedanya terletak pada teknik yang dilakukan. Apabila elusi berganda, pelat KLT tidak dibalik 90 derajat, sedangkan pada elusi 2D, pelat dibalik 90 derajat. Setelah proses elusi selesai, maka ditutup seluruh lempeng dan disisakan sedikit di bagian pinggir untuk disemprot dengan regan Brotteger. Kemudian dikerok masing-masing pita warna yang berbeda, lalu disimpan pada vial yang berbeda. Setelah dikerok, segera dilarutkan pita warna tersebut dengan metanol dan disaring. Kemudian filtrat, diuapkan, dan diberi keterangan warna. Lalu hitung rendemen isolat. Untuk menghitung rendeman, kita menggunakan rumus bobot ekstrak dibagi bobot simplisia dikali 100%. Pada percobaan ini didapatkan bobot ekstrak sebesar 5,12 dibagi 100 dikali 100% sama dengan 5,12. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, pertama,
Kita membuat plat KLTP terlebih dahulu dengan menggunakan silika gel dicetak dengan alat pencetak, kemudian dikeringkan dan dioven pada suhu 110 derajat Celcius selama 15 menit. Fraksi yang terpilih nantinya akan ditotolkan pada lempeng silika preparatif dalam bentuk pita. Kedua, pemisahan antraquinon dilakukan di lempeng silika preparatif yang dielusi dengan fase gerak, heksan, dan etil asetat dan perbandingan 1:1. Positif antraquinon yaitu pita nantinya akan berwarna kuning, orange, dan merah. Dan yang ketiga, reaksi berganda untuk memisahkan roda pita yang masih menumpuk pada plat tanpa diputar 90 derajat Celcius. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Sehat selalu guys. Sampai jumpa.